warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012. Dalam hal ini ada program perlindungan TKI di luar negeri, proteksi sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sistem proteksi inilah yang menjadi kasus yang sedang diselidiki oleh KPK dengan tersangka mantan dirjen, mantan salah satu staf dirjen, dan salah seorang nggak tahu pengusaha atau apa gitu. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu semuanya sudah saya jelaskan. Moga-moga dengan penjelasan ini KPK semakin lancar dan cepat tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus-kasus korupsi, dan kita semua mendukung. Saya kira itu aja. Apa? Saya nggak tahu, saya belum tahu. Caimin tadi yang disampaikan untuk mendukung Caimin, soalnya kan Caimin baru deklarasi sebagai cawapres, membuktikan bahwa tidak ada sama sekali keterlibatan dalam. Saya kira keterangan lebih detail tanya para penyidik KPK. Saya cukup sekian menjelaskan bahwa semua sudah saya sampaikan dalam rangka mendukung KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Suhu politik makin memanas mendekati Pilpres 2024 mendatang. Apalagi setelah Anies gandeng Cak Imin sebagai cawapresnya, namun tiba-tiba ada informasi Cak Imin dipanggil KPK terkait kasus tahun 2012. Bagaimana info selengkapnya? Rampung 5 jam diperiksa KPK. Cak Imin, saya sudah jelaskan semua yang saya dengar, ingat dan tahu. Cak Imin diperiksa KPK, Foxpol. 53% publik percaya hukum untuk alat jegal lawan politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Selama 5 jam, sejak datang pukul 9.51 waktu Indonesia Barat dan keluar pada pukul 15:05 waktu Indonesia Barat, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Dalam konferensi persnya, Cak Imin mengatakan telah menjelaskan semua informasi yang ia ketahui dan dengar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar, dan insya Allah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu, semuanya sudah saya jelaskan, kata Cak Imin. Ia berharap dengan penjelasan yang dirinya berikan, KPK bisa menuntaskan seluruh kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani. Bakal calon wakil presiden atau bacawa pres Anies Baswedan ini turut mendukung langkah-langkah KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Moga-moga dengan penjelasan ini, KPK semakin lancar dan cepat, tuntas mengatasi seluruh kasus-kasus korupsi. Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang juga terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus korupsi dan kita semua mendukung, ungkap Cak Imin.
Setidaknya terdapat 3 orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus ini tetapi belum diumumkan secara resmi kepada publik. Berdasarkan informasi tribunnews.com, mereka yaitu Reina Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker kini sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia. Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker yang diusut KPK ini terjadi pada tahun 2012 di mana Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menaker Trans. Dalam proses penyidikan ini, KPK telah menggeledah kantor Kemnaker dan rumah kediaman Reina Usman di Jalan Merdeka atau Jalan Takinio DIPILO Gorontalo dan di Badung, Bali. Pada Senin tanggal 4 September tahun 2023, KPK pun telah memeriksa Reina Usman sebagai saksi dan mendalami perihal pengadaan barang dan jasa termasuk pelaksanaan lelang sistem proteksi TKI di Kemnaker. Cak Imin diperiksa KPK, Foxpol. 53% publik percaya hukum untuk alat jegal lawan politik. Berikut ini hasil survei teranyar dari Foxpol Center Research and Consulting yang memperlihatkan terkait politisasi hukum. Lebih tepatnya survei terkait tingkat kepercayaan publik, apakah perangkat hukum di Indonesia digunakan sebagai alat untuk menjegal lawan politik. Survei ini dilakukan menyangkut dengan adanya pemanggilan Ketua Umum atau Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Cak Imin diperiksa sebagai saksi atas dugaan korupsi pengadaan Sistem Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemenaker Trans tahun 2012. Saat itu Cak Imin masih menjabat sebagai Menaker Trans. Survei Foxpol Center terkait peta elektoral ini dilakukan periode tanggal 24 Juli hingga tanggal 2 Agustus tahun 2023. Dalam rilis yang dikirimkan ke tribunnews.com, Direktur Eksekutif Foxpol Center, Pangi Syarwi Caniago menyebut metode survei dilakukan dengan cara metode multistage random sampling. Jumlah sampel dalam survei adalah 1.200 dengan toleransi kesalahan atau margin of error sebesar lebih kurang 2,83%. Menjangkau 34 provinsi secara proporsional berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pemilu 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam secara tatap muka face-to-face oleh surveyor yang sudah terlatih. Sesuai dengan rilis tersebut, Foxpol menyebut, mayoritas masyarakat atau 53,4% percaya bahwa hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk menjegal kandidat tertentu atau lawan politik. Persepsi semacam ini semakin mempercepat merusak kepercayaan atau level confidence masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas dan keadilan dalam masyarakat, ujar Pangi dalam rilisnya. 23,2% tidak percaya bahwa hukum seringkali digunakan sebagai alat untuk menjegal kandidat tertentu atau lawan politik. 23,4% tidak tahu. Pangi juga mengatakan dalam rilisnya bahwa pemanggilan Cak Imin oleh KPK, meskipun sebagai saksi, di tengah-tengah deklarasi maju dalam Pilpres, akan dianggap oleh banyak pihak sebagai politisasi hukum, penggunaan perangkat hukum sebagai alat untuk menjegal lawan politik. Hal ini juga disebut Pangi tidak bisa diabaikan, lantaran dapat membahayakan integritas penegakan hukum. Saya nggak tahu ujung dari semua ini, apakah betul Cak Imin nantinya ditersangkakan oleh KPK? Menjadikan perangkat hukum dalam upaya menjegal capres-cawapres atau target KPK hanya dalam rangka agenda bagaimana Cak Imin bolak-balik ke KPK diminta keterangan sebagai saksi.
desain arsitek untuk mendowngrade dan merobohkan integritasnya. Ini hanya soal persepsi dan asumsi yang ditanamkan di benak publik, bagaimana stempel bahwa pasangan Anies Cak Imin tidak bersih. Dan ujungnya nanti juga akan punya korelasi linear terhadap racikan elektoral Capres-Cawapres, jadi ujungnya hanya desain soal pasangan Capres-Cawapres yang di-cap tidak bersih, tulisnya dalam rilis. Anies sebut tak khawatir, terkait pemeriksaan KPK pada Cak Imin, Anies Baswedan mengaku tak khawatir. Dirinya yakin pasangannya menuju Pilpres 2024 itu tidak terlibat kasus dugaan korupsi di Kemenaker 2012 lalu. Enggak khawatir. Saya sangat yakin seperti juga yang disampaikan Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah, kata Anies di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 7 September tahun 2023. Anies juga yakin pemeriksaan KPK pada Cak Imin tidak akan menghalangi sang ketum PKB itu untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Jadi saya yakin dan bismillah insya Allah semuanya lancar. Dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional, tandasnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.